Oke, hello guys, selamat datang di Augmented Reality Team. Welcome to Augmented Reality Team. Tutorial kali ini akan saya ulang bagaimana cara memasukkan tekstur, karena banyak teman kita yang masih bingung memasukkan tekstur dan masih banyak yang gagal. Alright, uh, mungkin beberapa dari kita yang sering mendownload sebuah objek 3D pasti bakal ketemu masalah seperti ini, missing external file. Missing external file ini kenapa bisa terjadi? Karena 3D Max hanya ngebaca tekstur dari tempat dari apa ya, dari komputer yang pertama, maksudnya dari tempat objek ini dibuat gitu. Misalnya saya punya komputer A, saya buat objek orang di komputer A, kemudian saya pindah ke komputer B, maka saat di komputer B dia bakal masih missing external file karena 3D Max hanya membaca tekstur ini masih di komputer A. Jadi ini mungkin masalah yang sering terjadi ketika kita merender di Simple VML sehingga terjadi kegagalan. Oke, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kita harus merailing ulang external file ini. Tapi sebelum kita ulang railing file, pertama kita harus copy dulu teksturnya ke folder AR2Kit. Seperti ini. Ini tekstur yang sudah saya siapkan, kita copy, kemudian masuk ke folder AR2Kit, folder bin, kemudian folder URL, dan folder tekstur, lalu paste. Oke, setelah itu baru kita browse, kemudian kita add pathnya, lalu arahkan linknya ke folder AR2Kit, bin, URL, tekstur, lalu pilih use path. Oke, setelah itu klik OK. Beres, kini missing external file sudah tidak ada, kemudian klik continue. Alright, selanjutnya ketika kita render, maka akan terlihat tekstur sudah menempel walaupun tanpa kita masukkan tekstur pakai material editor. Tapi jangan langsung terburu-buru kita import ke URL, karena nanti tidak akan terbaca di Simple VML. Jadi kita buka dulu material editornya. Saya besarkan saja supaya itu. Oke, sekarang buka material editornya, klik di slot 1, kemudian pilih maps, lalu klik diffuse color, pilih tombol none, lalu klik bitmap, kemudian kita pilih teksturnya di AR2Kit, folder bin, folder URL, folder tekstur, kemudian pilih material yang pertama, yang kedua bisa dipilih maps, diffuse color, bitmap, kemudian saya pilih Hirat, klik lagi slot yang ketiga, pilih no diffuse color, bitmap, kemudian pilih yang terakhir adalah hair. Oke, kalian bisa menggunakan objek kalian sendiri dengan tekstur kalian sendiri. Di video ini hanyalah sebuah contoh. Oke, sekarang tinggal kita drag di sini, kita drag lagi, kemudian drag lagi, terus yang face nya juga drag lagi, tangan juga, terakhir baru rambut. Oke, yang lain nggak terlalu penting. Lalu klik, lihat masih abu-abu, kita klik show map in viewport. Slot yang kedua diklik, show map in viewport lagi, slot yang ketiga juga diklik. Oke, beres ya. Setelah itu, setelah beres, setelah jadi, tekstur semua sudah dimasukkan, tinggal kita ekspor ke URL. Jadi tinggal klik file, kemudian export, lalu pilih AR2Kit, folder bin, folder URL, kemudian kita beri nama. Misalnya saya beri nama
human, lalu klik save. Kemudian di sini diklik, dihilangkan tanda titiknya, tadi ada 2 titik, hilang tanda titiknya, kemudian diganti mapsnya jadi textures, kemudian klik OK. Setelah itu masuk ke AirToolkit-nya, folder bin, folder folder WRL. Lalu di sini dilihat sudah ada human tapi tidak ada file dat-nya. Bagaimana cara membuat file dat? Tinggal di copy salah satu file dat, copy, kemudian klik di sini paste. Lalu pari 2 ini kita ganti namanya jadi human, sama dengan nama URL-nya. Oke, sama ya, nama URL-nya sama, dibuat sama. Kemudian file human ini dibuka pakai WordPad. Lalu tulisan pari ini kita ganti jadi human, kemudian tinggal di save, kita close. Selanjutnya kita masuk ke folder data, kita masuk objek data VRML, kemudian masuk WordPad. Di sini saya tulis human. Karena yang saya gunakan itu hanya satu objek, maka saya tulis 1 di sini. Kalau misalnya saya gunakan 2 objek, maka saya tulis 2. Tapi karena saya menggunakan 1 objek, saya hanya tulis 1 seperti itu. Jadi AirToolkit bisa membaca lebih dari 1 objek gitu. Oke, selanjutnya kita klik save sini. Sekarang kita tunggu close. Lalu tinggal dijalankan folder bin, simple fragment tinggal dijalanin. Klik OK. Iya, oke. Dengan begini berhasil. Semoga kalian bisa ya. Oke, terima kasih untuk menonton video ini. Semoga membantu. Bila masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ke forum langsung atau ke Facebook saya atau ke email saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.